kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan juga hidayah taufik sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan kemudahan untuk bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah dan benar majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi satu petanda keberkahan kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diberikan keberkahan di pagi harinya. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah ya umatku di pagi harinya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu berkaitan dengan fikih ya Asmaul Husna, ya, yaitu berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Asmaul Husna di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam 4 tempat, ya. Jadi istilah Asmaul Husna disebutkan di dalam Al-Quran di dalam 4 tempat. Nah, yang pertama disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap segala sesuatu yang telah mereka kerjakan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah memiliki nama-nama yang paling baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Sehingga konteks daripada Asmaul Husna itu berkaitan dengan doa dan tidak berkaitan dengan zikir. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tawassul kita, maka kita menyebutkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dalam ayat ini disebutkan tentang adanya penyimpangan atau kesalahan di dalam penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang beberapa penyimpangan ya dalam penyebutan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ini ya terjadi. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama apa saja yang kamu seru, dia memiliki nama-nama yang paling baik. Maka ayat ini pun menjelaskan tentang konteks Asmaul Husna, yaitu berkaitan dengan ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga disebutkan dalam surat Toha ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, Dia memiliki nama-nama yang paling baik.
Maka ayat ini menjelaskan bahwasannya puncak daripada Asmaul Husna itu adalah berkaitan dengan tauhid. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 24, ya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nah, ayat ini menjelaskan beberapa contoh nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasannya nama-nama tersebut adalah nama-nama yang paling baik dan sempurna. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 dikurangi 1. Barang siapa yang menghitungnya atau menghafalnya, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, di dalam hadis ini disebutkan tentang jumlah, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama berbeda pendapat apakah jumlah ini sebagai sebuah pembatasan ataukah bukan. Karena disebutkan 99 nama 100 kurang 1. Nah, maka jumhur ulama berpendapat bahwasannya nama-nama yang berjumlah 99 ini tidaklah, ya, sebagai pembatasan. Tetapi ada nama-nama lain yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di dalam ilmu kegaibannya. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kabarkan nama-nama tersebut hanyalah 99 nama. Nah, sehingga nanti para ulama ketika menetapkan 99 nama ini, ya, bisa berbeda-beda. Nah, salah satu yang mungkin masyhur, ya, di masyarakat kita, kalau Bapak Ibu misalkan melihat mushaf Quran cetakan Indonesia, kemudian di sampul dalam itu ada disebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nama yang disebutkan di situ adalah Al-Muntaqim. Ya, Al-Muntaqim itu artinya apa? Yang Maha membalas dendam. Nah, pertanyaannya apakah ini layak sebagai nama Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Karena membalas dendam itu adalah sifat yang tidak baik pada diri manusia, apalagi kalau itu disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak tepat kalau menetapkan Al-Muntaqim itu sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua ulama sepakat Allah memiliki nama 99, tetapi dalam penetapannya itu bisa berbeda. Ya, dan itu sama misalkan kalau kita mengkaji tentang Al-Qur'an, ya, kalau kita ditanya berapa jumlah ayat di dalam Al-Qur'an, nah itu pun juga nanti bisa berbeda-beda. Ya, Al-Qur'annya sama tetapi dalam penghitungannya itu bisa berbeda. Nah, informasi yang, ya, telah kita ketahui mungkin sejak kecil, jumlah ayat Al-Qur'an itu berapa, Pak? 6.666. Ya, pertanyaannya pernah ngitung atau enggak? Ya. Nah, tapi nanti ada penghitungan yang lainnya. Ya, sama juga nanti dengan jumlah ayat di dalam surat, ya, itu bisa berbeda-beda. Tetapi mereka meyakini semuanya itu adalah kalamullah. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang menghitung atau menghafal. Dalam bahasa Arab disebutkan dengan man ahsaha, ya. Maka kata ahsaha itu tidak berarti mencukupkan hanya menghitung atau menghafal saja.
Tetapi yang lebih penting daripada hal itu adalah mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga nanti kita bisa meneladani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat tersebut sifat yang baik. Walaupun kita tidak bisa menyamai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bisa meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita meneladani kepada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Ghaffar, yang banyak memberikan ampunan. Nah, konsekuensinya berapa besar dosa yang dilakukan oleh seseorang, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalau dia bertobat. Nah, maka asar dari nama ini adalah berapa besar pun kesalahan orang kepada kita, maka kita memaafkan kesalahan tersebut seandainya orang tersebut meminta maaf kepada kita. Nah, tentu dalam meneladani nama seperti ini membutuhkan proses, membutuhkan tarbiyah ataupun pendidikan, sehingga kita betul-betul untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, apalagi itu kesalahan yang sifatnya pribadi. Dan Rasulullah SAW itu selalu memberikan maaf kepada kesalahan orang lain yang bersifat pribadi. Nah, itu berbeda nanti dengan kesalahan yang itu kaitannya dengan masalah din ataupun agama. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urgensi di dalam memahami Asmaul Husna ini, bahwasannya nama-nama Allah itu adalah nama yang paling banyak penyebutannya di dalam Al-Quran. Lebih banyak disebutkan daripada penyebutan surga, neraka, ataupun penyebutan malaikat dan lain sebagainya. Maka tidak ada yang lebih utama dan lebih mulia daripada ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita misalkan mengkaji tentang keutamaan ayat kursi, ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka di dalamnya disebutkan juga nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, di mana surat Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran, maka di dalamnya pun kita akan menemukan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan surat Al-Fatihah sebagai ummul kitab, maka di dalamnya disebutkan banyak nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasannya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuatu yang paling mulia. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bentuk-bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memberi nama kepada anak dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu menjadi kekhususan. Memberi anak dengan nama Rahman. Maka Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik nama, kata Rasulullah SAW, adalah ahabul asma ilallah, Abdullah dan Abdurrahman. Artinya ismun mu'abbad lillah, nama yang disandarkan kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memberikan nama, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam bukunya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, beliau menyebutkan beberapa tingkatan. Yang paling utama adalah penyebutan nama dengan menyebutkan hamba bagi Allah Subhanahu wa taala.
Abdullah, Abdul Aziz, ya, Abdul Rahman, ya, Abdul Karim dan seterusnya. Yang kedua adalah apa? Nama para nabi dan rasul, ya. Sulaiman, Ibrahim, ya, Muhammad, Nuh, Isa, ya. Tetapi jangan sampai nanti apa? Namanya Sulaiman dipanggilnya Sule. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya apa? Nama yang bagus menjadi ya tidak baik, ya. Namanya Ibrahim dipanggilnya apa? Baim. Ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Nama-nama orang saleh yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada Maryam, ada Luqman, ada Imran, ya. Kemudian nanti apa? Ada nama-nama yang itu memiliki makna yang baik, ya. Jadi tidak cukup misalkan apa? Ya, yang penting ada di dalam Al-Qur'an, namanya pasti bagus. Nah, belum tentu. Ya, Fir'aun itu nama yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi kalau menamakan anak Fir'aun, ya tentu apa? Tidak baik. Ya, ada orang yang menamakan anaknya apa? Tony. Ya. Ketika ditanya, "Pak, ini namanya dari mana?" "Oh, dalam Quran, Ustadz," katanya. Ya, dalam Al-Qur'an itu disebutkan kata syaitani. Nah, Tony itu kependekan dari syaitan. Seperti itu, ya. Nah, tentu ini pun juga apa? Tidak baik, ya. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi memberikan nama kepada anak, ya, tidak dengan menamakan anak dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah apa? Penamaan seperti masjid atau ya yang lainnya. Ada masjid namanya Masjid Ar-Rahman, ya. Ada di Jawa Timur Masjid Ar-Rahman, ya. Ada masjid namanya apa? Masjid Al-Jabbar, ya, di Jawa Barat. Karena mungkin apa? Al-Jabbar. Oh, Al-Jabbar itu singkatan dari Jabar. Jabar itu Jawa Barat, begitu kan? Nah, kalau itu sebetulnya apa? Ya, cocokologi, mencocok-cocokkan seperti itu. Ya, sama juga dengan apa? Ya, Sleman itu asalnya peninggalan dari apa? Nabi Sulaiman. Ya. Sehingga Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman, karena dulu Nabi Sulaiman pernah tinggal di Sleman, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi tidak boleh menyebutkan nama masjid ataupun nama yang lainnya dengan nama Allah, Al-Jabbal, Ar-Rahman dan lain sebagainya, ya. Tetapi boleh misalkan dengan mensifatkan, ya, Baitul Karim, Baitul Rahman dan seterusnya. Ya, bahkan mungkin di kita tidak populer ya menyebutkan nama masjid itu dengan nama orang, ya. Padahal ini sesuatu yang memang apa? Ya, dibolehkan menyebutkan nama masjid misalkan dengan nama orang yang mewakafkannya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tradisi budaya kita, sebagian ya orang-orang tua ataupun juga orang-orang muda itu menyebut Allah Subhanahu wa taala itu dengan Gusti Pangeran. Ya. Jadi menyebutkan Allah dengan Gusti apa? Pangeran. Nah, apakah ini sesuatu yang menyalahi daripada ya kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita perlu untuk menelusuri berkaitan dengan asal usul istilah Gusti Pangeran. Ya. Nah, asal usul ini disebutkan dalam sebuah buku namanya Serat Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Ya, berkaitan dengan istilah apa? Ya, pangeran. Ya, untuk menggantikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau ini sesuatu hal yang bersifat pengkabaran, ya, dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, ya, maka apa? Hal ini diperbolehkan, walaupun yang lebih baik dengan menggunakan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyebutan Gusti ditambah dengan Allah. Ya, bukan Gusti apa? Pangeran. Ya, walaupun sebetulnya apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan Gusti itu adalah sebutan untuk Tuhan atau yang dianggap apa? Tuhan. Ya, kalau pangeran itu adalah apa? Gelar daripada anak raja.
Nah, tetapi ya kalau itu sudah menjadi kebiasaan dan itu tidak merubah dalam arti maksud daripada ucapan tersebut, maka ini apa? Ya dibolehkan walaupun yang lebih baik dengan menggunakan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah zikir. Ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya konteks Asmaul Husna itu adalah berkaitan dengan berdoa, bukan dengan zikir. Ya, apa bedanya doa dengan zikir? Kalau zikir itu lafadznya ya bersifat tauqifiyah atau baku, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Ya, contohnya misalkan ketika kita mau makan, ya, maka perintahnya adalah apa? Untuk menyebutkan nama Allah, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Lantas bagaimana kalau ditambah bismillahirrahmanirrahim? Kan Ar-Rahman Ar-Rahim juga adalah nama Allah. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyebutkan, walaupun penyebutan dengan tambahan Ar-Rahmanir-Rahim, ya, maka tambahan seperti ini tambahan yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat, bahkan itu termasuk di dalam perbuatan bid'ah. Ketika kita menambahkan kalimat zikir sebelum makan dengan bismillah ditambah dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Karena zikir ini bersifat baku taufikiyah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, berbeda nanti dengan doa. Kalau doa itu maka kita boleh berdoa dengan ya doa dari Al-Quran, bisa doa juga dari hadis Nabi SAW, bisa juga doa yang disebutkan oleh para ulama, bahkan kita bisa berdoa dengan redaksi kita, dengan bahasa kita. Seandainya seseorang tidak bisa berbahasa Arab, ya, dia bisa mengucapkan bahasa Arab, mengucapkan doa dalam bahasa Arab, tapi dia tidak ngerti apa maksudnya, maka para ulama menyebutkan lebih baik dia berdoa dengan bahasanya sendiri dan bisa difahami dan bisa dihayati. Nah, maka ada satu zikir yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ya, di mana beliau mengatakan, ya, la taqumus saa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Ya, kiamat tidak akan terjadi hingga di muka bumi tidak disebut Allah Allah. Nah, pertanyaannya, apakah menyebutkan Allah Allah itu termasuk zikir ataukah bukan? Nah, maka para ulama di antaranya seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasannya ya, zikir dengan satu kata Allah, baik berupa kata asli ataupun juga dengan kata ganti seperti huwa, ini termasuk bid'ah di dalam syariat dan kekeliruan secara etika dalam berbicara dan kekeliruan secara bahasa. Ya, karena kata itu bukan kata yang menunjukkan iman, bukan juga kata yang menunjukkan kekufuran. Maka yang disebut dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi tidak dengan Allah 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 atau dengan huwa 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 dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga ini termasuk dalam bentuk kekeliruan di dalam ya berzikir, yaitu dengan menyebutkan Allah Allah atau dengan kata ganti huwa 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 seperti itu. Maka kita bisa berzikir dengan memuji Allah subhanallah alhamdulillah, atau kita bisa menyebutkan nama Allah di dalam konteks kita berdoa. Ketika kita berdoa untuk meminta ampunan, ya Ghaffar ighfirli, wahai zat yang memberikan ampunan, ampunilah aku. Kalau kita meminta kepada Allah tentang rahmat, kita bisa menyebutkan ya Rahman ya Rahim irhamni. Kalau kita ingin meminta rizki kepada Allah, kita bisa menyebutkan ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang memberikan rizki, berilah rizki kepada kami.
Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini ya, berkaitan dengan fikih Asmaul Husna. Ya, sebetulnya materinya masih panjang karena waktu yang terbatas. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.